Perkenalkan, nama saya Hapni, saya dari SD 30 Pulau Betung. Nama saya Irawati, saya berasal dari SD Negeri 55 Strip 1 Seridadi. Nama saya Zaki Hambani, berasal dari SD Negeri 34 Teratai. Jalan-jalan ke Seridadi. Cakep. Singgah sebentar di SD Bu Ira. Cakep. Inilah penampilan kami. Cakep. Mohon maaf jika hilap dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ya, selamat siang Bu. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu sebentar sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini? Saya siap Bu. Baik. Pertama-tama, apakah ada area tertentu yang akan Bapak fokuskan untuk sesi coaching pada hari ini? Saya berencana membahas permasalahan dari coach saya, yaitu bagaimana guru-guru, rekan guru itu belum bisa memanfaatkan atau belum mau lebih tepatnya Bu ya, memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran atau membantu proses pembelajaran di sekolahnya Bu. Baik Pak, apakah Bapak telah merumuskan tujuan yang lebih spesifik untuk coaching hari ini? Ya, saya tentu ingin membantu coach saya ya Bu ya, membuat rencana tindakan yang lebih konkret. Jadi saya berharap coach saya bisa meningkatkan manajemen diri dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada tadi. Ya, baik sekali Pak ya, itu ada tujuan yang sangat jelas ya Pak ya. Selain itu nih Pak, apakah ada teknik atau pertanyaan yang khusus untuk Bapak terapkan dalam sesi kali ini? Yang jelas saya berencana menggunakan pertanyaan yang efektif ya Bu ya, dan reflektif lebih tepatnya, dan memberikan ruang bagi coach saya untuk merumuskan solusi mereka sendiri gitu. Ya, terdengar seperti rencana sangat baik ya Pak ya. Iya Bu. Baik Pak, selama sesi ini Pak ya, saya akan mencatat poin-poin penting yang bisa didiskusikan setelah kita melaksanakan coaching kali ini. Apakah Bapak nyaman dengan situasi seperti ini? Insya Allah tidak mengganggu Bu. Iya. Dan tentunya umpan balik Ibu itu sangat saya harapkan Bu. Iya, baik Pak. Jangan ragu ya Pak ya. Iya Bu. Untuk mengikuti alur dari percakapan ini, kemudian apa yang Bapak rencanakan tadi, semoga dalam sesi ini selesai kita akan bisa membahasnya lagi, duduk bersama untuk membahas apa yang perlu kita tingkatkan ke depannya nanti Pak ya. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Zaki. Waalaikumsalam Pak Mi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nih, tambah Pak nih. Iya, nampak grupnya. Oke Pak Zaki, menindaklanjuti WA Pak Zaki yang kemarin. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching tentang permasalahan yang Bapak Zaki hadapi di sekolah Bapak, yaitu tentang guru-guru yang tidak mau, ya boleh bilang tidak mau memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah untuk pembelajaran. Jadi apa kira-kira yang Bapak harapkan dari coaching ini Pak? Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Nah, jadi saya itu menghadapi kendala terhadap rekan-rekan guru di sekolah saya, Pak. Di mana rekan-rekan guru di sekolah saya itu belum maksimal lah memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah sebagai untuk menunjang proses pembelajaran. Itu. Jadi harapan saya ke depannya rekan-rekan guru itu lebih memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Zaki sudah mau berbagi ya. Siap Pak. Jadi saya sangat memahami yang menjadi kekhawatiran dari Pak Zaki. Sekarang menurut Pak Zaki,
kalau dilabelkan antara 1 sampai 10, kira-kira berada di level berapa rekan-rekan guru Bapak di sekolah dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran? Iya, Pak. Nah, dikira-kira nih Pak ya. Iya. Mungkin di level 4 lah Pak. Karena saya lihat adalah sebagian yang sudah menggunakan, tapi kebanyakannya di secara keseluruhan masih banyak yang belum Pak. Sedangkan di sekolah kita itu, di sekolah saya itu Pak, itu Chromebook itu banyak sekali Pak, ada 23 Chromebook di sekolah. Nah, kemudian yang kedua ada Infocus, yang ketiga jaringan WiFi itu ada semua dan sudah tersalurkan untuk semua kelas yang ada di sekolah. Nah, jadi ini yang menjadi kekhawatiran saya. Fasilitas sudah tersedia, nah, namun masih ada guru-guru di sekolah saya itu belum mau memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, penunjang pembelajaran, ataupun video-video pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid di sekolah saya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya, Pak. Oke. Lumayan ya Pak ya, sekolah Bapak sumber daya teknologinya luar biasa itu Pak. Jadi kira-kira apa yang sudah dilakukan di sekolah, budaya positif lah intinya, atau hal-hal yang menjadi kekuatan di sekolah Bapak yang sudah terjadi selama ini. Kemudian bagaimana dengan harapan Bapak ke depannya, mengingat 4 ini tergolong rendah ya Pak ya. Jadi bagaimana harapan Bapak ke depannya tentang masalah ini Pak? Ya, betul sekali Pak. Nah, jadi sebagai budaya positif ataupun penerapan yang sudah kami laksanakan itu, terutama ada beberapa guru di sekolah. Nah, kami sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi tersebut, mana kami mengaitkan materi pembelajaran dengan video-video yang ada di salah satu konten media sosial. Kemudian dalam menunjang pembelajaran kami juga mengupload atau mendownload di video-video sebagai penunjang pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Nah, kemudian sebagian kecil lah guru, ada beberapa guru itu sudah menerapkan pembelajaran itu menggunakan IT, di mana papan tulis boleh dikatakan tidak berguna lagi. Menurut saya sumber dayanya itu ada di sekolah, tinggal bagaimana guru itu memanfaatkan gitu Pak. Kira-kira harapan kedepannya itu sudah sampai level berapa lah minimal tuh Pak? Ya, untuk harapan ke depan, mudah-mudahan lah nih ya Pak ya. Nah, saya bisa mencapai, ya guru-guru kita bisa mencapai kayak level 7 ataupun 8, ya minimal 7 lah, bisa menggunakan atau teknologi yang ada itu dimanfaatkan sebagai sebuah pembelajaran. Itu yang paling penting Pak. Iya, benar sekali itu Pak. Tapi apakah Bapak bisa melihat peluang Pak yang sangat besar baik dari diri Bapak maupun sekolah untuk meningkatkan kemauan guru-guru supaya dapat memanfaatkan teknologi ini? Ya. Jadi peluang yang paling besar itu Pak, terutama dukungan dari kepala sekolah. Nah, saya akan melibatkan kepala sekolah, melibatkan guru-guru yang sudah menggunakan teknologi tersebut. Nah, kemudian peluang yang paling besar menurut saya, kita kan sudah belajar dimanapun dan kapanpun sudah bisa dengan menggunakan HP. Nah, dari pembelajaran HP itu rencana saya akan menerapkan berbagi guru-guru di sekolah bagaimana menggunakan teknologi. Dengan begitu guru-guru akan semakin meningkat kemampuan teknologinya di sekolah. Jadi terus sebagai pembelajaran di kelas, jadi akan menggunakan atau menerapkan video-video yang ada di teknologi itu, ya manfaatkanlah untuk pembelajaran supaya murid itu juga senang melakukan pembelajaran. Terus ada video-video explaining, video-video game, itu bisa dimanfaatkan di kelas. Iya, sangat bagus sekali ya Pak ya. Jadi kira-kira hambatan apa yang nanti Bapak temui ke depannya gitu? Ya,
hambatan ya menurut saya hampir sama. Mudah-mudahan presentasenya aja yang makin berkurang gitu. Dari sekarang mungkin ada sekitar ada 3 atau 4 guru yang sudah memanfaatkan. Nah, kemudiannya bisa-bisa kedepannya bisa lebih dari 10. Nah, kemudian hambatan yang utama itu ya guru masih ya gitu aja Pak, acu tak acu. Nah, istilahnya kita memberitahu, apalagi kita guru-guru yang muda kepada senior itu Iya. Pak, kan. Nah, itu lebih ya kalau mau ngomong langsung itu nanti katanya congkak ataupun kurang sopan. Nah, jadi hambatan yang utama bagi saya itu masih ada guru itu acuh tak acuh aja terhadap pembelajaran yang berbasis IT, teknologi ini, Pak. Jadi kira-kira masalah acuh tak acuh ini bagaimana cara Bapak atau solusi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasinya, Pak? Ya, yang pertama kan yang punya kebijakan ataupun yang punya wewenang untuk membicarakan ini kan yang lebih berhak adalah kepala sekolah. Iya. Nah, jadi nanti saya akan berbicara lah dulu dengan kepala sekolah, kemudian sambil berbicara atau kepala sekolah menyampaikan kepada guru-guru tersebut. Nah, saya juga akan sambil berkomunikasi kepada guru-guru teman sejawat saya, ini loh pembelajaran yang menggunakan teknologi, apa sih manfaatnya, enak enggak kita gunakan, sebab sumber dayanya sudah lengkap di sekolah itu Pak. Oke Pak. Jadi itu kan hal yang positif yang ingin Bapak lakukan. Siap Pak. Nah, untuk melakukan hal positif ini tentu Bapak butuh rencana. Jadi apa rencana Bapak ke depannya untuk meningkatkan motivasi guru-guru supaya menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, Pak? Ya, jadi rencana saya awal ini Pak, ini saya akan mensosialisasikan bahwa pembelajaran berbasis IT ini bagus kita gunakan di dalam kelas. Jadi tidak hanya kita monoton dengan menggunakan teknik-teknik mengajar yang menurut saya ya udah kuno, contohnya ceramah, itu penugasan yang menurut saya tidak terstruktur. Nah, dengan adanya sosialisasi ini, kemudian saya akan melihat respon. Nah, respon dari siswa-siswa yang ada di sekolah setelah diterapkan pembelajaran yang berbasis teknologi ini. Apakah respon siswa itu baik, apakah cukup ataupun kurang. Nah, inilah rencana yang ingin saya terapkan. Apabila respon siswanya bagus, ya berarti pembelajaran yang menerapkan berbasis teknologi ini sangat bagus digunakan di kelas atau di sekolah. Wah, itu langkah yang luar biasa, Pak. Bagaimana jangka waktunya dan bagaimana tolak ukur yang Bapak lakukan tentang kesuksesan rencana Bapak ini? Ya, terima kasih Pak. Nah, jadi rencana saya ke depannya Pak, saya pingin lah guru-guru ini dia dalam waktu seminggu 2 minggu ini ya minimal ada perubahan dari 4 tadi meningkat ke 5, bulan terus dalam bulan depannya bisa lagi meningkat ke 6. Ya mudah-mudahan dari target yang ingin saya capai tadi, nah bisa ke angka 8. Kemudian tolak ukurnya ya seperti kita akan melihat, memantau terus Pak. Apakah guru itu sudah menggunakan pembelajaran menggunakan teknologi, apakah guru itu belum. Nah ini kan bisa dilihat dari buku peminjaman media atau alat-alat pembelajaran yang ada di sekolah itu. Misalnya meminjam Chromebook, ada buku peminjamannya. Jadi setiap harinya berapa guru yang menggunakan gitu. Iya. Fokusnya buku peminjaman fokusnya juga ada. Nah dari situlah kita akan melihat nanti atau memantau menjadi tolak ukurnya seberapa banyak guru yang menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi gitu. Seperti yang kita ketahui ya Pak, setiap rencana itu pasti ada hambatan. Jadi benar. Bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Ya. Jadi langkah pertama saya mungkin akan berkomunikasi Pak dengan kepala sekolah. Nah, saya akan berbicarakan, Bu, ini ada hambatan saya. Ya, mungkin dengan adanya komunikasi saya dengan kepala sekolah itu akan membantu saya lah dalam proses
meningkatkan hasil yang saya ingin capai ini, Pak. Kemudian setelah berkomunikasi dengan kepala sekolah, tentu yang lebih pas lah atau lebih punya wewenang untuk menyampaikan ke guru-guru ya mungkin kepala sekolah, Pak. Gitu. Bagus sekali Pak ya. Ya. Sekarang dari rencana tadi Bapak harus punya komitmen gitu Pak ya. Jadi bagaimana komitmen Bapak agar rencana ini terlaksana dengan baik, kemudian ya siapa saja yang terlibat? Ya, betul Pak. Jadi saya berkomitmen Pak, benar-benar ingin melaksanakan rencana ini. Saya rasa rencana yang saya tuangkan ini itu menurut saya rencana yang sangat bermanfaat, bukan diri saya tetapi juga guru itu, dan juga kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dimana kita akan melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi, kemudian sebagai acuan kita bagi guru-guru kita sudah mencontohkan. Nah, jadi murid-murid pasti akan mendukung, apalagi rekan-rekan sejawat mungkin masih ada yang belum memahami secara utuh tentang pemanfaatan teknologi, ya secara sedikit-sedikit nanti akan kita bantu lah Pak. Oke Pak, jadi bagaimana ya Pak ya, ini kan kita sudah mau di akhir sesi ya Pak ya, bagaimana cara Bapak melakukan pemantauan lah istilahnya Pak ya, perkembangan dari rencana ini. Kemudian apa yang Bapak rasakan setelah sesi ini dilakukan, sesi coaching ini Pak? Ya, makasih Pak. Nah, jadi yang pertama saya akan terus memantau nih Pak perkembangan dari guru-guru, rekan guru-guru di sekolah tentang pemanfaatan teknologi. Sebagai tolak ukur tadi sudah saya sampaikan, sebagai tolak ukurnya itu kita melihat di buku peminjaman alat-alat yang ada di sekolah. Nah, kemudian setelah melakukan coaching ini saya agak lebih tenang lah Pak, karena saya rasa ini pekerjaannya mudah-mudah gampang. Nah, dibilang sulit-sulit gampang juga. Nah, tinggal adanya komunikasi saya dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru. Nah, ini insyaallah akan rekan-rekan guru akan menerima. Nah, kemudian bagi saya Pak, yang paling penting ini saya merasa hari ini puas lah dengan melakukan coaching dengan Bapak. Unek-unek yang ada di kepala saya itu bisa lepas gitu Pak. Iya Pak. Oke Pak, saya sangat yakin loh dengan kemampuan Pak Zaki pasti bisa melakukan rencana ini dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Selanjutnya kalau ada permasalahan yang muncul ke depannya, jangan ragu untuk menghubungi saya, karena saya tentunya juga ingin melihat perkembangannya Pak. Perkembangan dari rencana Bapak ini seperti apa ke depannya ya Pak ya. Siap, Pak. Untuk ke depan insya Allah akan saya komunikasikan lagi dengan Bapak bagaimana perkembangan dari rencana saya ini. Nah, ini saya berterima kasih nih atas dukungan Bapak karena sudah mau berbagilah dengan saya tentang coaching ini Pak. Oke Pak. Baiklah Pak, semoga sukses ya Pak ya, semoga dapat terlaksana dan mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan ya Pak ya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Sama Pak setelah melakukan coaching ini? Waduh, yang jelas saya berterima kasih dengan Ibu. Saya rasa sesi ini sudah berjalan cukup baik ya Bu ya. Tapi saya ingin mendengarkan umpan balik dari Ibu tentunya. Iya, baik Bapak. Kalau menurut saya Pak ya, secara keseluruhan proses coaching tadi sudah sangat baik Pak. Pendekatan yang Bapak lakukan terhadap coaching ini terlihat sangat mendukung dan Bapak bisa menciptakan ruang refleksi yang baik Pak. Oh, terima kasih Bu. Itu sangat mengembirakan untuk saya dengar Bu. Kira-kira apakah ada pada bagian tertentu yang perlu saya perhatikan? Ya ada Pak, satu lagi Pak. Mungkin bisa Bapak tingkatkan, yaitu penggunaan pertanyaan yang reflektif Pak. Mungkin di sana tadi Bapak sudah ada pertanyaan yang reflektif, tapi di sana kita akan lebih tingkatkan lagi.
Nah, bagaimana menurut perasaan Bapak tentang hal ini? Saya setuju, karena saya terkadang masih cenderung memberi jawaban atau solusi ya Bu ya. Saya akan lebih berhati-hati dalam menggunakan perasaan yang pertanyaan yang reflektif di masa mendatang. Ya, itu adalah langkah yang baik menurut saya Pak ya. Selain itu Pak, saya juga suka cara Bapak tadi, bagaimana cara Bapak membimbing koci, kemudian memberikan rasa kepemilikan yang baik terhadap koci tersebut. Saya senang kalau Ibu melihatnya dengan positif ya Bu ya. Tapi apakah kira-kira ada saran lagi atau strategi khusus yang Ibu rekomendasikan untuk saya untuk meningkatkan penggunaan pertanyaan yang reflektif? Tentu ada Pak. Menurut saya cara yang baik untuk meningkatkan pertanyaan yang reflektif itu, Bapak harus memberikan jeda Pak, waktu kepada koci untuk merenung, memikirkan jawaban apa yang harus dia tuangkan dari pertanyaan yang Bapak lontarkan tersebut, gitu Pak. Oke Bu, saya akan mencoba ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas sarannya Bu. Sama-sama Pak. Oh ya Pak, terakhir Pak, apa yang menurut Bapak yang telah berhasil Bapak lakukan dalam sesi ini dan perlu Bapak tingkatkan ke depannya? Yang jelas keterbukaan ya Bu ya, Ya. kepercayaan, kehangatan, gitu ya, keakraban, suasana kekeluargaan antara saya dan coach itu yang sangat cukup baik ya Bu. Tapi yang jelas saya ingin hal ini terus berkembang dan lebih baik lagi ke depannya itu. Iya, baik sekali Pak. Ini adalah suatu perencanaan yang sangat besar. Kita akan berbincang-bincang lagi Pak, setelah nanti rencana Bapak sudah Bapak lakukan, kita diskusikan lagi ya Pak, apakah sudah berhasil rencana Bapak tersebut atau tidak. Oke Bu, saya sangat menantikan itu Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Wira. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Wira? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cuma agak Sedikit apa Wira? sedikit lelah Pak, Lelah kenapa Wira? karena banyaknya beban pekerjaan, meluangkan waktu untuk keluarga, jadi terbagi-bagi gitu Pak. Wah, itu ya. Ya itu sudah jadi tugas kita di rumah dan juga di sekolah ya ada Wira ya. Iya ya Pak. Nah, ini pertama-tama apakah ada nih masalah ataupun fokus kita nih yang mau Bu Ira bicarakan hari ini? Tentu ada Pak. Nah, seperti yang foto Wira. saya WA-kan kemarin kepada Bapak kan. Nah, saya ingin membantu koci saya dalam menyelesaikan masalah dengan siswanya di kelas, siswa yang sering berkelahi. Ya. Jadi saya akan membantu dia untuk mencari solusi terbaik untuk masalah tersebut. Jadi itu tujuan yang bagus nih Bu Ira. Nah, jadi saya ingin apakah ada teknik nih atau pertanyaan khusus yang nanti ingin diterapkan dalam coach nanti Bu Ira. Nah, saya ingin membantu coach saya untuk merefleksikan bagaimana tindakan yang konkret gitu Pak. Dari masalah tersebut, bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi apabila melaksanakan tindakan untuk manajemen dirinya agar lebih baik lagi. Oke, ini bagus nih terdengar Bu Ira. Iya Pak. Jadi selama sesi ini Bu Ira ini akan saya catat nih Bu Ira. Iya. Nah, Tentu saja Pak. Nanti Bu Ira cobalah untuk memberikan ruang bagi coachnya untuk merumuskan solusi yang coachnya selesaikan secara sendiri. Gitu, Iya. Bu Ira. Terima kasih Pak, tentu umpan balik dari Bapak sangat saya butuhkan ya Pak ya untuk peningkatan saya ke depannya. Ya. Terima kasih Bapak. Nah bagus, jadi jangan ragu ya Bu Ira. Nanti alur sesinya yang Bu Ira rencanakan setelah sesi selesai kita sama-sama lagi ya. Ya. Kita diskusikan nanti Bu Ira. Ya, mengerti Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak atas bantuannya. Oke, Bu Ira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, kemarin Bapak ada WA saya ya tentang masalah di kelas ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, apakah itu tujuan kita Pak pada hari ini Pak? Iya, Bu. Jadi yang jelas tujuan saya ke WA Ibu kemarin, saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu perkelahian anak dalam kelas, Bu. Oh, jadi percakapan kita kali ini untuk menemukan solusi ya Pak ya. Bagaimana bisa mengatasi masalah tersebut ya. Iya, Bu. Baik Pak, apakah permasalahan tersebut sangat mengganggu kegiatan Bapak di kelas? Mengganggu sekali, Bu. Karena ketika anak berkelahi, tentu ini akan mengakibatkan proses pembelajaran sangat terganggu. Jadi, ya saya yang jelas berharap ke depannya supaya masalah ini tidak terjadi lagi, Bu. Kira-kira nih Pak, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira masalah Bapak ini sudah berada di level berapa ya Pak? Wah, kalau ini sangat mengganggu sekali, Bu. Ya, boleh dibilang sudah 9 atau 10 malahan, Bu. Karena ketika berkelahi itu proses belajar memang terhenti sepenuhnya, Bu. Dan kejadian ini hampir setiap hari, Bu, sama mereka, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi dengan adanya percakapan coaching kita ini, kira-kira Bapak mau meningkatkan ke level berapa kira-kira Pak? Ya, Supaya kalau tidak mengganggu lagi gitu. kalau permasalahannya otomatis, Bu, kalau bisa dihilangkan ya, Bu, ya. Dihilangkan ya. Tapi kalau skala dari keberhasilan pembelajaran, tentu saya ingin ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya sampai 8 atau 9. Tapi untuk keberhasilan pembelajaran ya, Bu, ya, prosesnya gitu, Bu. Ya, sejauh ini ya Pak ya, tindakan apa yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa tersebut? Kalau sebelumnya yang sudah pernah saya lakukan, yang pertama yaitu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Ya. Jadi saya mengajak siswa membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama dengan tujuan agar hal ini menjadi ibaratnya kesadaran diri lah dari diri kita masing-masing, baik saya sebagai guru dan mereka sebagai murid, untuk misalnya salah satunya yaitu saling menghargai. Nah, jadi mereka ketika mereka saling menghargai sesama mereka, otomatis mereka tidak akan saling berkelahi, saling ya intinya mereka tidak akan berkelahi dalam kelas itu, karena itu sudah mengganggu orang lain dan mereka juga merugikan mereka sendiri, begitu. Ya, baik Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa kira-kira masalah yang mendasari siswa tersebut berkelahi di dalam kelas ya Pak? Kalau ditanya penyebab, banyak sih, Bu, sebenarnya. Tapi terkadang masalah-masalah kecil, Bu. Misal masalah jajan. Ketika anak A jajan, anak B-nya tidak. Jadi mereka ini berdua nih ya, Bu, ya, yang saya bicarakan ini 2 orang anak. Anak yang satunya jajan, yang satu tidak. Maka yang jajan ini ngejek yang tidak. Terjadi perkelahian. Mengerjakan tugas, anak yang A selesai, anak yang B belum, berkelahi lagi. Jadi kadang hal-hal kecil pun bisa memicu mereka berkelahi. Jadi setelah saya selidiki ya, Bu, ya, ternyata yang satunya ini adalah anak tunggal gitu, Bu. Orang tuanya lumayan berada lah istilah kita ya, Bu, ya. Jadi dia ini memang sangat manja, Bu, yang satunya ini. Yang satunya lagi ini, Bu, anak bungsu. Anak bungsu kakaknya itu, Bu, ada yang polisi. Jadi dia ini juga dimanja sama kakak-kakaknya. Jadi mereka berdua ini boleh dibilang sama-sama terlalu manja. Jadi apapun yang mereka inginkan itu mereka dapatkan, Bu, di rumah. Nah, sehingga ketika di sekolah apa yang mereka inginkan tidak mereka dapatkan, timbul emosi. Nah, kira-kira nih Pak, situasi ideal apa yang ingin Bapak capai untuk siswa tersebut? Yang jelas saya ingin ya mereka ini sadarlah, memiliki kesadaran diri. Apalagi yang kita sudah punya keyakinan kelas. Saya berharap mereka kedepannya tidak melakukan hal ini lagi, saling menghargai satu sama lain, dan mereka juga memikirkan dampak negatifnya. Salah satunya ya mengganggu temannya yang lagi belajar, mereka juga ikut rugi lah, Bu. Sehingga proses belajar tidak dapat berjalan dengan baik.
Nah, baik Pak. Nah, sejauh pengalaman Bapak nih bersama siswa tersebut, kira-kira hal apakah yang penting yang harus Bapak lakukan untuk siswa tersebut agar lebih baik? Yang jelas yang pertama saya akan meminta bantuan ya pertama kepala sekolah ya Bu ya. Saya komunikasikan dengan Bapak kepala sekolah karena beliau adalah pimpinan di sekolah. Ya, jadi beliau punya pengalaman atau jam terbangnya lebih tinggi lah Bu ya dari kita ya. Kemudian yang kedua meminta bantuan dari wali murid itu Bu, orang tua dari kedua anak ini Bu. Karena ya mereka itu sebelum ke sekolah di rumah, pulang sekolah nanti di rumah. Jadi mereka, kedekatan mereka dengan orang tuanya itu sudah ya kita tahu lah Bu, kedekatan anak dengan orang tua. Kemudian juga dengan kakak-kakaknya juga, keluarga di rumah lah intinya. Jadi yang pertama itu saya berharap saya ada komunikasi yang lebih terjalin dengan wali murid di rumah. Kemudian saya berharap juga mereka lebih aktif dalam menangani masalah ini. Kemudian selanjutnya adalah rekan-rekan guru juga Bu, karena ya selama ini mungkin saya tidak menceritakan hal ini dengan teman-teman. Jadi rekan-rekan guru itu saya juga akan berkomunikasi, berdiskusi, berkolaborasi, meminta saran, masukan dari mereka bagaimana cara mengatasi masalah ini Bu. Karena mungkin mereka juga sudah pernah mengalami hal seperti ini, atau mungkin ya mereka punya pemikiran ide-ide sendiri lah gitu Bu. Ya, ide yang sangat luar biasa menurut saya Pak ya. Nah, kira-kira hal ini apakah sudah baik menurut Bapak? Ya tentu sangat baik Bu, karena dengan melibatkan orang tua atau wali murid, melibatkan orang tua, kepala sekolah, melibatkan rekan guru, ya ini artinya kita mengadakan kerjasama yang lebih erat, ya mengadakan kerjasama lebih erat dengan tujuan yang arahnya yang baik. Karena kepala sekolah, kemudian rekan guru tentu mereka punya ide-ide, kemudian apalagi guru-guru yang senior sudah sering mengalami hal seperti ini. Mungkin mereka punya gambaran apa yang harus saya lakukan ke depannya, apa yang bisa saya kerjakan. Kemudian selanjutnya juga wali murid. Itu tentu karena wali murid di rumah juga bisa memberikan masukan-masukan, motivasi-motivasi, kemudian memberikan pengajaran-pengajaran yang baik tentang hal ini dampaknya seperti apa, atau kalau melakukan ini apa yang akan terjadi. Nah, jadi itu yang sangat saya harapkan dari wali murid, kepala sekolah, dan rekan guru. Nah, gini Pak, Bapak kan sudah punya rencana. Kira-kira bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan dari rencana Bapak tersebut? Yang jelas yang pertama rencana yang tadi kan ya saya memanggil orang tua, berkomunikasi dengan kepala sekolah juga, dengan guru juga. Nah jadi saya melihat keberhasilan ini tentunya dilihat ya minimal mulai besok misal saya mulai lakukan dalam minggu ini lah intinya saya panggil orang tua tadi, komunikasi dengan kepala sekolah dan guru. Nah setelah berjalannya ini kita lihat apakah anak ini masih sering berkelahi atau tidak Bu. Jadi saya mengukurnya di situ saja Bu. Misalnya dalam seminggu ini anak ini sudah mulai berkurang atau tidak. Karena kalau sekarang ini ya seminggu itu mungkin 2-3 kali berkelahinya Bu. Nah jadi dalam minggu ini kita ukur seminggu minimal sebulan ke depan lah telah ukurnya ya Bu ya. Jadi sebulan ke depan saya buat data lah berapa kali anak ini catatan hitam kalau istilah kita ya Bu ya. Nah jadi seminggu ini berapa kali anak ini berkelahi minggu ini Pak. Ya mudah-mudahan kalau dengan berkurangnya berarti saya sudah berhasil. Kalau misalnya gagal ya otomatis saya komunikasikan kembali Bu. Ya baik Pak. Jadi kapan kira-kira nih Bapak akan melaksanakan kegiatan rencana ini? Ya seperti yang saya ucapkan tadi ya Bu ya. Minggu ini insya Allah akan segera dimulai dan mudah-mudahan akan terlaksana ya Bu ya. Ya baik Pak, baik sekali ya Pak ya ide dari yang Bapak sebutkan tadi. Nah, bagaimana cara Bapak berkomitmen agar rencana Bapak ini berhasil? Ya, yang jelas saya akan melakukan dengan sungguh-sungguh, mengkomunikasikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh juga, dan saya akan ya memantau terus lah Bu intinya, apakah memang apa yang saya harapkan ini berhasil atau tidaknya. Nah, jadi intinya saya bersungguh-sungguh lah melakukan dengan sungguh-sungguh. Siapa saja yang terlibat Pak? Yang jelas wali murid, kemudian kepala sekolah, kemudian rekan guru, dan juga mungkin nanti saya minta bantuan juga dengan siswa-siswa yang lain ya Bu ya. Iya, artinya Bapak sudah mendapatkan solusi dari masalah Bapak di kelas
pada coaching kali ini. Nah, Iya, Bu. jadi pada hari ini apa yang Bapak dapatkan setelah kita melaksanakan coaching ini? Ya, jujur saja ya Bu ya, awal tadi datang ke sini saya masih bingung karena saya sudah beberapa kali melakukan memanggil siswa, melakukan ini. Sehingga saya apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya bingung. Tapi setelah mendapatkan pertanyaan reflektif dari Ibu, muncul ide-ide tersendiri sehingga saya begini yang harus saya lakukan selanjutnya. Ini gini gitu, Bu. Jadi mulai tahu lah setidaknya apa yang akan saya lakukan selama 1 minggu ini lah minimal itu, Bu. Ya, semoga saja ya Pak ya, apa yang Bapak rencanakan untuk tindakan berikutnya berhasil ya Pak ya. Saya yakin kalau Pak Habmi itu super bisa mengatasi masalah tersebut. Mudah-mudahan Amin. saling Makasih, bekerjasama. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa tercapai. Dan mungkin kalau kedepannya kalau ada kendala lagi, mungkin saya komunikasikan lagi dengan Ibu gitu ya Bu ya. Ya, saya siap Pak mendengar Oke, Bu, apa terima kasih, tindakan Bu. yang selanjutnya ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Oke Bu Ira, bagaimana Bu Ira coachingnya? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Oke, bagus Bu Ira. Jadi setelah saya mengamati tadi coaching yang Bu Ira sampaikan, ya secara keseluruhan saya melihat banyak sekali hal yang positif Bu Ira. Dalam Ibu Ira sebagai coach itu mendukung coach Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi di sekolahnya. Ya. Terima kasih Pak, saya sangat senang mendengar umpan balik dari Bapak. Nah, Ya. kira-kira Pak, apa yang perlu saya perhatikan untuk coaching saya Pak? Ya Bu Ira, jadi dari percakapan tadi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bu Ira perlu merefleksi lagi tentang pertanyaan berbobot itu. Nah, saya lihat tadi, jadi coba Bu Ira menggunakan pertanyaan tersebut, tapi mungkin lebih diperkuat lagi, karena saya melihat bagaimana perasaan Bapak tentang hal itu. Nah, itu kan lebih diperkuat lagi. Iya. Ya. Menurut Bu Ira bagaimana? Iya Pak, saya setuju dengan pemikiran Bapak. Saya terkadang cenderung merasa apa yang saya pertanyakan tuh sering menjadi solusi bagi Iya. kunci tersebut. Iya, Bukan iya. saya bertanya yang reflektif, yang Iya, iya, berbobot, betul. tapi saya malah memberikan solusi. Iya, Saya betul. menyadari itu Pak. Kadang kan Mungkin kita tidak sengaja. iya begitu Pak. Mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan saya akan bisa merumuskan pertanyaan yang lebih reflektif lagi ya Pak ya. Oke. Terus itu langkah yang baik Bu Ira. Iya. Jadi saya suka nih cara Bu Ira dalam membimbing coachingnya. Tadi saya lihat dari alur ceritanya, tujuannya sudah nampak. Kemudian bagaimana Bu Ira mengidentifikasi masalah yang dihadapi coach tadi juga sudah nampak. Kemudian rencana yang akan dilaksanakan oleh coachingnya juga sudah nampak. Kemudian tanggung jawab dari tadi sudah muncul semua Bu Ira. Jadi tidak ada permasalahan lagi nih menurut saya. Untuk tingkatkan lagi yang apa tadi Bu Ira, pertanyaan yang berbobotnya itu. Saya senang sekali ya Iya, Pak ya. iya. Bapak bisa melihat dari sisi positifnya ya Pak Iya, ya. Pak, saya. Nah, kemudian Pak, apa yang kira-kira perlu saya tingkatkan lagi atau Bapak rekomendasikan apa kira-kira hal yang harus saya yang tingkatkan? kedua tadi ya Bu Ira ya. Pertahankan, iya. Oh, iya, yang kedua tadi ini yang saya perlu pertahankan ini Bu Ira. Bu Ira ini bisa menggali. Nah, menggali agar si coach itu lebih memahami pertanyaan Bu Ira tadi. Bagaimana coach itu menemukan masalahnya secara sendiri. Nah, tidak perlu lagi dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Ira tadi, maka coach mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Itu yang sudah bagus sekali saya lihat tadi Bu Ira. Ya, terima kasih Pak. Saya akan mencobanya Pak ya. Iya, sama-sama Bu Ira. Nah, terakhir nih Bu Ira, Ya. menurut Bu Ira dari sesi kita ini apa yang perlu kita tingkatkan lagi nih Bu Ira? Mungkin menurut saya Pak,
keterbukaan ya Pak ya. Iya, iya. Jadi si coach itu harus lebih terbuka lagi. Jadi tidak ada, Iya, tidak ragu jadi kalau tidak ada tidak terbuka dia agak tidak ragu ya, iya, Bu, ya? tidak lagi keraguan Iya, untuk iya, iya, bercerita betul. atau kita saling berbincang gitu Pak untuk mencari solusi tersebut Pak. Iya. Terus saya akan menguatkan kemitraan lagi Pak agar tidak hanya sebatas percakapan di sini saja gitu Iya, iya. Pak. Jadi untuk kedepannya semoga bisa berjalan terus menerus dan lebih akrab lagi Pak dengan Ini coach. luar biasa nih top barkotopnya Bu Ira. Iya, iya. Nah, jadi jika perlu nih Bu Ira boleh diskusikan dengan saya lagi lah, gitu, Bu Ira ya. Iya. Jadi saya mungkin bisa membantu lah di sini. Itu sementara pendapat lah dari saya. Bu. Ya. Terima kasih banyak Pak atas dukungannya. Terima kasih. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Zaki, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Ni, alhamdulillah kabar sehat Pak Ni. Oke, apakah bisa meluangkan waktu sebentar untuk membahas sesi coaching yang akan kita amati nanti Pak? Siap, bisa Pak. Pertama-tama, ada area tertentu yang ingin Bapak fokuskan dalam sesi coaching hari ini? Jadi yang paling utama nih Pak. Jadi sesi coaching hari ini saya ingin merumuskan atau membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak tentang permasalahan bullying yang dihadapi oleh coach saya di sekolahnya Pak. Oke, baik. Apakah Bapak telah menetapkan tujuan spesifik untuk sesi ini? Ya, tujuan saya ini membantu coach saya Pak. Dimana coach saya ini menghadapi permasalahan tentang siswa yang di sekolahnya itu banyak yang melakukan bullying Pak. Wah, itu tujuannya cukup jelas ya Pak ya? Iya Pak, saya Pak. Kira-kira ada teknik atau pertanyaan khusus yang ingin Anda terapkan dalam sesi ini Pak? Nah, jadi dalam menyusun pertanyaan tadi Pak, yang paling utama yang saya ingin tanyakan khusus kepada coach saya itu bagaimana cara ataupun tindakan untuk mengatasi bullying ini Pak. Terdengar seperti rencana yang baik ya Pak ya? Siap saya Pak. Selama sesi ini saya akan mencatat ya Pak ya beberapa poin yang bisa kita diskusikan setelah ini. Iya saya Pak. Jadi apakah hal ini membuat Bapak merasa risih atau terganggu kira-kira Pak? Tidak Pak, tidak. Sama sekali tidak mengganggu dalam kegiatan saya. Malahan saya senang ada yang nanti bisa saya diskusikan dengan Bapak masalah coaching saya nih Pak. Wah, baik Pak. Jangan ragu ya Pak ya untuk Siap, mengikuti alur coaching ini seperti yang Bapak rencanakan. Jadi nanti setelah selesai kita duduk kembali bersama dan kita bahas ya Pak ya. Oke, saya Pak. Iya. Assalamualaikum Wira. Waalaikumsalam Pak. Sehat Wira? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, bagaimana kabarnya nih? Keluarga gimana? Alhamdulillah keluarga juga sehat, anak, tapi ada sedikit masalah gitu Pak yang saya WA kan kemarin sama Bapak itu. Oke, nah jadi kira-kira dari WA Bu Ira itu apa sih yang ingin dicapai dari pembicaraan kita? Saya ingin permasalahan saya tersebut bisa terselesaikan, setidaknya mengurangi gitu Pak. Ya. Saya merasa kalau tindakan bullying di kelas itu merasa saya sangat parah sekarang Pak. Banyak sekali terjadi di kelas-kelas itu. Hampir setiap hari. Makasih ya sudah mau sharing lah dengan saya hari ini. Jadi inti fokus dari pembicaraan kita itu stop bullying lah kira-kira yang terjadi di sekolah Bu Ira. Nah, pertama Bu Ira, coba Bu Ira identifikasi kira-kira situasi bullying ini mungkin mengganggu ya Bu Ira ya. Kira-kira 1 sampai 10 posisi bullying di sekolah itu di posisi berapa? Kalau posisi bullyingnya sangat tinggi ya Pak ya. Cuma tindakan yang dilakukan oleh
guru maupun kepala sekolah dalam mengatasi sangat rendah, masih rendah Pak. Kira-kira berada di level 2 gitu Pak. Waduh, mengerti nih Bu Ira. Menurut Bu Ira, apa sih kekuatan yang pengen Bu Ira lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya ingin berkolaborasi Pak gitu, dengan rekan sejawat dan kepala sekolah tentang pembuatan keyakinan kelas Pak. Sepertinya di sekolah saya mengajar itu tidak ada keyakinan kelas itu Pak. Jadi anak-anak itu merasa ya hanya peraturan. Kalau peraturan kan anak itu mudah melanggarnya. Tapi kalau sudah keyakinan kelas, mungkin anak itu akan memiliki kesadaran diri gitu Pak. Jadi bagus nih. Menurut Bu Ira, hambatan atau peluang kemungkinan nih Ya, yang bisa Bu Ira lihat ada? tentu ada Pak. Tentu banyak hambatan. Yang utamanya adalah waktu ya Pak ya. Waktu kita untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, mungkin payah mencocokkan waktu. Iya. Jadi saya akan membuat jadwal di dalam kompel, mungkin bisa saya masukkan tentang budaya positif dalam membuat keyakinan kelas. Apabila keyakinan kelas itu sudah terpenuhi, tapi anak itu masih juga ya Pak ya melakukan bullying, maka saya akan melakukan tindakan selanjutnya. Nah, mungkin adakah hambatan yang nanti muncul, Bu Ira? Tentu ada Pak, terutama bagi siswa yang sangat parah ya Pak ya, selalu membuat masalah tuh. Tentu ada hambatannya. Jadi ketika saya menemukan hambatan itu, saya akan mencoba berkolaborasi, berbagi dengan teman sejawat. Mungkin mereka bisa berbagi pengalaman mereka kepada saya untuk mengatasi masalah tersebut. Apabila nih Pak ya, kalau tidak tercapai masalah saya dengan rekan sejawat, maka saya akan melibatkan orang tua gitu Pak. Nah, Saya akan berkomunikasi secara aktif dengan orang tua siswa agar bisa mengetahui perkembangan anak didik baik di rumah maupun di sekolah. nah, solusi yang kira-kira bisa ditawarkan untuk itu bagaimana, Bu Ira? Solusi saya itu Pak, itu yang pertama tadi Pak. Saya akan membuat keyakinan kelas. Jadi setiap guru kelas, wali kelas, akan saya minta untuk membuat keyakinan kelas bersama murid mereka. Kalian sekarang Pak yang ada hanya peraturan sekolah ya Pak ya. Jujur saya katakan sekarang hanya ada peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah kan hanya mengatur ya Pak ya. Tapi kalau keyakinan kelas, insya Allah saya percaya ya, mungkin bisa menimbulkan kesadaran diri pada siswa tersebut. Wah, bagus sekali nih, yang awal yang bagus nih, Bu Ira. Iya Pak. Nah, jadi apakah ada rencana nih bagaimana caranya untuk mencapai tujuan dari Bu Ira? Caranya saya akan memulai dari teman terdekat saya dulu Pak. Saya akan mencoba memberikan pengarahan bagaimana, kan tuh saya mempunyai teman yang sering curhat dengan saya masalah anak yang sering melakukan bullying di kelas. Jadi saya akan melakukan kepada teman yang dekat dulu dengan saya. Nah, nanti akan saya berasuh-asuh untuk ke teman yang lainnya. Mungkin saya bisa meminta bantuan kepada teman yang saya tadi Pak. Jadi sama-sama kami bekerja di sana. Ya, jadi dari bisa prioritas rencananya itu bagaimana? Prioritas rencananya itu tadi Pak, untuk semua wali kelas. Nah, akan membuat keyakinan kelas, saya sosialisasikan dalam, kami tuh punya kombel ya Pak ya. Nah, bisa saya masukkan materi di sana agar mereka lebih mengetahui Pak, bagaimana sih keyakinan kelas itu bisa mengubah perilaku dari murid tersebut. Iya. Jadi jangka waktunya itu kira-kira berapa? Kemudian indikator keberhasilannya bagaimana? Nah, kira-kira jangka waktunya tuh mungkin 1 semester ya Pak ya. Ya, 1 semester. Nah, inti keberhasilannya itu saya akan bisa menanyakan kepada wali kelas yang sudah membuat keyakinan kelas. Apakah tindakan mereka masih sama seperti sebelum ada keyakinan kelas atau sudah bisa berubah gitu Pak. Ini rencana ini saya rasa ini sangat bagus sekali nih Bu Ira. Iya, Pak.
bagaimana nih menurut Bira? Pasti dalam suatu rencana ada tantangan atau rintangan. Nah, seandainya rencana ini tidak berhasil, Bira, apakah Ibu Ira punya rencana lain lagi gitu? Nah, kalau seandainya tidak berhasil, saya sudah membuat keyakinan kelas bersama wali kelas, sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin saya bisa melibatkan orang tua. Nah, saya bisa memanggil orang tua, bisa menghadapkan anak bersama orang tua tersebut, sehingga orang tua bisa tahu keadaan anak di sekolah. Kemudian anak juga bisa menyadari bahwa kelakuan mereka itu adalah salah. Nah, bagus sekali nih Bu ya. Jadi kok ada nggak komitmen Bu Ira terhadap rencana ini? Oh, saya akan berkomitmen untuk bertanggung jawab dan melaksanakan secepatnya Pak itu. Karena masalah bullying ini saya merasa sangat mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi secepatnya saya akan merealisasikan bersama teman-teman rekan sejawat. Ada nggak yang bisa bantu Bu Ira nih dalam mencapai komitmen? Ada Pak, tentunya ada. Terutama teman saya satu angkatan CGP dengan saya dulu. Nah, dia lebih memahami tentang bagaimana keyakinan kelas dan budaya positif yang akan kita realisasikan kepada rekan sejawat di sekolah saya. Terus, wow, bagus nih Bu Ira. Bagaimana nih tindak lanjut dari coaching kita hari ini Bu Ira? Apakah ada tindak lanjutnya ke depannya itu? Ya, saya akan melakukan kegiatan ini ya Pak ya. Yang solusi yang saya dapatkan pada hari ini akan saya realisasikan di sekolah saya, berkesinambungan, berkelanjutan ya Pak ya. Wah, bagus banget nih Bu Ira. Iya Pak. Saya percaya nih Bu Ira bisa lah untuk mengatasi atau mengerjakan dari masalah ini. Jadi kalau ada kendala, ya silakan Bu Ira berbicaralah kembali dengan saya, ataupun Bu Ira perlu solusi lah, boleh kembali menemui saya atau meminta saya berbicara lagi sama Bu Ira. Terima kasih Pak atas motivasinya dan dukungannya terhadap saya Pak. Saya merasa selama ini bingung, akhirnya hari ini Pak ya terpecahkan masalah saya itu. Sehingga saya lebih bisa berpikir Pak ya untuk kedepannya mencari solusi Pak. Iya, nggak masalah Bu Ira. Semoga rencana dari Bu Ira nanti itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi ini perubahan positif nih yang perlu kita tingkatkan ke depannya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sudah ya. Terima kasih dulu sebelumnya Pak Zaki. Karena sudah bersedia menunggu di sini untuk membahas sesi coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Bagaimana perasaan Bapak setelah coaching tadi terlaksana Pak? Ya, makasih Pak. Jadi menurut saya sesi coaching yang saya laksanakan tadi itu berjalanlah dengan baik Pak. Tapi sesuai dengan fokus saya tadi, saya belum bisa memahami apakah pertanyaan yang saya ajukan kepada coach saya tadi berbobot atau tidak. Jadi saya mohonlah tanggapan dari Bapak. Secara keseluruhan saya sudah melihat banyak hal positif Pak dalam sesi tersebut. Pendekatan Bapak terhadap coachnya sudah sangat mendukung. Bapak juga berhasil menciptakan ruang yang baik lah Pak untuk refleksi. Ya, terima kasih Pak. Ini sangat mengembirakan lah bagi saya Pak. Ini karena mungkin ada area-area tertentu itu yang perlu saya perbaiki. Ya Pak, jadi hal yang mungkin bisa Bapak tingkatkan ya Pak ya. Bagaimana cara menggunakan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Sehingga bisa memperkuat tanggapan dari coachnya. Jadi saya sadar Bapak sudah mencoba semaksimal mungkin, tapi mungkin bisa lebih diperkuat lagi. Ya. Bagaimana perasaan Anda? Iya, betul sekali Pak. Satu hal yang mungkin saya sangat setuju lah. Istilahnya saya merasa terkadang
kalau bertanya itu masih cenderung biasa-biasa saja Pak. Jadi untuk merumuskan pertanyaan berbobot itu ya agak kesulitan lah bagi saya Pak. Khususlah berhati-hati dalam menggunakan kata-katanya supaya pertanyaan itu lebih berbobot gitu Pak. Itu langkah yang baik ya Pak ya. Saya suka Pak dengan bagaimana cara Bapak membimbing koci, kemudian mengajak koci merumuskan rencana. Jadi mereka sendiri yang merencanakan itu Pak. Itu memberikan rasa kepemilikan yang sangat baik Pak. Ya, saya senang sekali Pak melihat Bapak melihatnya positif lah dari coaching yang saya lakukan tadi. Terus menurut saya adakah rekomendasi lain Pak dari Bapak tentang pelaksanaan atau penggunaan pertanyaan yang berbobot pada sesi coaching tadi Pak? Iya Pak, jadi salah satu cara untuk memperkuat penggunaan pertanyaan yang berbobot itu Pak, jadi setelah kita menanya itu ada jeda gitu Pak. Jadi kasih jeda untuk coach kita berpikir. Jadi dia punya banyak waktu untuk merenung dan memikirkan jawabannya gitu Pak. Ya, makasih Pak. Nah, ini saya akan mencobanya untuk kedepannya Pak. Semoga coaching saya ini akan lebih meningkat lah lagi Pak. Iya Pak. Terakhir ya Pak ya. Apa yang menurut Bapak sudah berhasil dan apa yang ingin Bapak pertahankan atau Bapak tingkatkan? Ya, menurut saya tadi Pak, pertanyaan yang saya ajukan tadi kepada coach saya itu ya sedikitlah berbobot. Kemudian yang kedua, saya akan melatih lagi ke depannya untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot lah kepada coach saya, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach saya itu bisa ditemukan sendiri solusinya. Oke Pak. Lanjutkan pekerjaan baik Bapak, dan jika ada yang perlu diskusikan lebih lanjut itu ya Pak, saya siap untuk bantu Bapak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan.